Halo Sobat Imegas lagi yuk Martial God Asuranya. Tapi sebelumnya kita bacakan dulu yang mau lewat ini. Waduh. Hey, makasih nih buat yang sudah donasi dari God. Waduh, God dong namanya. Pesannya semangat bang. Wah, makasih ya donasinya. Ya makasih udah donasi ya. Langsung aja kita gaskan dulu. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Chu Feng menjadi murid inti dari sekte Chanwu, Chu Feng untuk pertama kalinya doi menjalankan sebuah misi bersama dengan gadis Rou. Misi mengumpulkan sebuah benih tanaman herbal yang sebenarnya itu hanyalah sebuah misi tingkat rendah. Dan kebetulan saja misi mereka kali ini berkaitan dengan peta wilayah di mana leluhur sekte Ascension menyimpan harta karunnya. Dan untuk membuka pintu harta karun itulah Chu Feng ia harus mengumpulkan 100.000 biji buah atau benih obat Changming. Maka dari itu Chu Feng dan juga gadis Rou mereka pun berpisah untuk mengumpulkan benih tanaman Changming itu. Dan 3 hari kemudian Chu Feng ia pun frustasi. Aku hanya dapat mengumpulkan 3.000 bibit saja dalam 3 hari ini. Dan itu ternyata jauh lebih sulit daripada yang aku kira, ujar dari Chu Feng. Baiklah, tapi ya aku tetap harus mencarinya. Dan untuk gadis Rou, udah berapa banyak ya yang dia kumpulkan, pikir dari Chu Feng. Namun tak lama setelahnya Chu Feng ia pun mendengar suara seseorang yang sedang ngamuk-ngamuk. Dan itu membuat Chu Feng ia pun penasaran tentang suara siapa itu. Dan begitu Feng mengintiplah, ternyata suara itu berasal dari 3 orang pemuda yang sedang membuli seorang gadis. Di mana gadis itu doi berujar, senior, aku tidak tahu di mana obat Changming itu berada. Sekalipun senior membunuhku, saya tetap tidak bisa memberitahukan di mana tanaman herbal itu berada, ujar gadis itu. Namun karena di sini gadis itu enggan untuk memberitahukan di mana tanaman herbal itu, membuat gadis itu ya harus dihajar oleh 3 orang pemuda yang membuat Chu Feng yang melihatnya geram. Maka dari itu, di sini Chu Feng ia pun muncul sembari berujar, "Hei, berhenti!" Mendengar suara itu membuat orang-orang ini mereka berujar, Siapa di sana?" Dan ketika Chu Feng yang muncul, membuat orang-orang ini mereka pun meremehkannya. Kupikir siapa? Ternyata cuma seorang bocah. Oi, bocah, berani sekali kau ikut campur urusan kami. Kami akan ampuni kau jika kau mau berlutut dan juga mengakui kesalahanmu. Jika tidak, kau akan menyesal. Sebelum si kampret itu menyelesaikan bicaranya, di sini Chu Feng ia telah menghajarnya. Setelah menghajar orang itu, di sini Chu Feng ia pun belum puas. Di sini Chu Feng ia juga menggenggam leher si kampret itu sembari berujar, apa yang kau katakan? Aku tidak dengar." Melihat rekannya yang dicekek membuat rekan-rekannya yang lainnya mereka pun hanya dapat terdiam. Di mana Chu Feng ia juga berujar, kalian semua adalah murid-murid dari Chanwu, tapi kalian malah menindas orang yang lebih lemah. Sepertinya aku harus memberitahukan hal ini kepada tetua hukum soal masalah ini, ujar dari Chu Feng yang membuat para kampret-kampret itu kini mereka semua memohon kepada Chu Feng untuk tidak melaporkan hal itu. Senior, tolong ampuni nyawa kami, beri kami kesempatan, jangan beritahu tetua soal hal ini, ujar para kampret-kampret itu. Dan untuk Chu Feng, doi melemparkan kampret itu yang ia cekek. Di sini Chu Feng ia juga berujar, aku bisa melepaskan kalian, akan tetapi kalian harus menampar wajah kalian sendiri sampai aku merasa puas. Dan benar saja, kini mereka berlima benar-benar melakukan apa yang diminta oleh Chu Feng. Sedangkan untuk gadis itu saat ini ia hanya dapat duduk di pojokan saja. Di mana di sini Chu Feng ia pun menghampiri gadis itu sembari memberikan sebuah botol. Tidak apa, ambillah ini. Ini adalah ramuan penyembuh, ujar dari Chu Feng kepada gadis lugu itu. Di sini gadis itu yang mengucapkan terima kasih. Ia pun disambut dengan Chu Feng. Ya, tidak apa. Ini memang hal yang sepantasnya aku lakukan. Di sini Chu Feng ia juga berujar, siapa namamu? Aku Yao. Sini gadis lugu itu ia juga berujar, senior, bisakah kau melepaskan mereka? Sebenarnya mereka tidak terlalu mengusik diriku, ujar gadis itu yang membuat Chu Feng sedikit heran.
Hei, mereka hampir saja membuat wajahmu babak belur. Dan menurutmu itu bukan apa-apa? Hah? Tanya dari Chu Feng. Namun melihat gadis itu yang sepertinya tulus memaafkan para kampret-kampret itu membuat Chu Feng, aku tidak memiliki pilihan lain selain mengabulkannya. Baiklah, kau sungguh gadis yang sangat baik hati, Yao. Maka dari itu, kalian pergilah, ujar dari Chu Feng. Dan begitu para kampret-kampret itu pergi, di sini Chu Feng ia berujar, berhenti. Kalian semua belum meminta maaf kepada Nona Yao, ujar dari Chu Feng yang membuat kini 5 kampret itu langsung berlutut memohon ampun. Ya, setelahnya di sini Chu Feng yang pun mengusir para kampret-kampret itu. Di sini Chu Feng doi juga berujar, Yao, meskipun kau itu adalah seorang penjaga tanaman, tapi bukan berarti kelasmu itu lebih rendah daripada kami, para murid-murid. Selain itu, kau juga masih muda. Maka dari itu, aku tidak ingin kau menjalani hidupmu di bawah penindasan orang lain, ujar dari Chu Feng. Namun begitu Chu Feng ia akan pergi, membuat gadis Yao dia berujar, senior tunggu, aku masih belum tahu siapa namamu. Ya, sembari pergi di sini, Feng ia berujar, ya, namaku adalah Chu Feng. Ya, melihat Chu Feng yang akan pergi. Di sini gadis Yao ia berujar, jika senior Chu datang untuk mencari obat Changming, aku bisa memberitahukan lokasinya. Hei, mendengar hal itu membuat Chu Feng ia berujar, hai, bukankah tadi kau katakan kalau kau tidak tahu di mana letaknya? Maafkan aku, tadi aku berbohong kepada mereka. Tetapi tetua bilang jika aku bertemu dengan murid yang baik hati, aku bisa mengantarkan mereka ke tempat obat itu berada. Hei, mengantar? Memangnya ada tempat yang seperti itu? Tanya dari Chu Feng. Ya, ada. Itu adalah tempat tetua menumbuhkan obat Changming miliknya. Namun tetua juga bilang kalau ada murid yang masuk ke sana, dia hanya dapat mengambil sebanyak 100 buah aja. Mendengar hal itu membuat Chu Feng doi berujar, jadi ada tempat yang semacam itu rupanya. Jadi tempat yang kau katakan itu adalah tempat terdapat yang banyak sekali obat Changming berada, ya kan? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh gadis Yao. Hanya saja senior Chu, kau hanya dapat mengambil 100 buah aja. Mendapatkan respon seperti itu membuat Chu Feng doi berujar, Yao, memangnya apa yang membuatmu sebegitunya yakin kalau aku ini adalah orang baik? Ya, senior rela melindungi penjaga tanaman seperti diriku. Sudah pasti dia bukanlah orang jahat, ujar gadis Yao sembari tersenyum. Mendengar hal itu, di sini Chu Feng doi berujar, ya baiklah, kalau begitu tolong antarkan diriku. Meskipun ya 100 biji itu ya masih belum cukup. Hei, mendengar hal itu membuat gadis Yao doi berujar, memangnya senior Chu butuh berapa banyak? Ya, lebih tepatnya sangat amat banyak. Tapi ya aku hanya butuh benihnya saja, ujar dari Chu Feng. Yang membuat gadis ini ia berujar, jika senior Chu hanya membutuhkan benihnya saja, aku bisa membantunya. Para tetua juga bilang benih tanaman itu kurang berharga. Jadi senior Chu, kau bisa mengambil sebanyak yang kau mau, ujar gadis Yao yang membuat Chu Feng ia sungguh sangat senang. Hah, benarkah? Tapi aku membutuhkan banyak sekali loh, ujar dari Chu Feng. Ya, memangnya sebanyak apa sih? Tanya gadis ini. Sekitar 100.000, sambut dari Chu Feng. Mendengar hal itu membuat gadis Yao dia berujar, ya tidak apa, senior Chu kau tidak usah khawatir, ujar gadis ini sembari tersenyum. Hei, melihat gadis itu yang mengizinkannya membuat Chu Feng ia sedikit heran. Lah, memangnya ada sebanyak itu apa? Tenang senior Chu, kau tidak perlu khawatir. Dan kini Chu Feng ia pun pergi mengikuti gadis Yao menuju sebuah pegunungan. Dan di tempat inilah Chu Feng ia pun memasuki sebuah portal. Portal tersembunyi yang ada di dalamnya ternyata terdapat padang rumput yang sangat amat luas. Dan sejauh mata memandang hanya ada tanaman hijau. Di mana Chu Feng ia juga berujar, hei, rupanya ada alam lain di dalam batu itu rupanya. Tempat ini seperti lautan yang dipenuhi oleh obat Changming. Dan kupikir 100.000 itu bukanlah apa-apa dibandingkan dengan ya ini semua. Dan itu juga membuat Chu Feng doi berujar, Yao, siapa nama tetua yang kau sebutkan itu? Bagaimana bisa beliau menanam obat sebanyak ini?
Di sini gadis Yao Doi berujar, tetua itu dia tidak mengizinkanku untuk menyebutkan apapun tentang dirinya. Malahan aku sendiri juga tidak tahu siapa nama tetua. Dan yang ku tahu dia hanyalah seorang tetua yang sangat baik hati, bahkan kepada diriku. Namun yang jadi pertanyaanku, apakah semua tanaman ini dijaga oleh dirimu saja? Ujar dari Chu Feng. Ya, di sini gadis Yao Doi pun membenarkannya. Ya. Hanya aku seorang saja, hanya aku aja yang ada di tempat ini dan hanya aku sajalah yang diizinkan datang ke tempat seperti ini. Ya, sebagai seorang penjaga, ujar gadis Yao. Ya, mendengar hal itu membuat Chu Feng ia pun sadar kalau tetua yang memiliki tempat ini pasti bukanlah seorang tetua biasa, pikir dari Chu Feng. Sedangkan untuk gadis Yao, ia berujar, silakan Senior Chu, kumpulkanlah. Senior Chu bisa mengumpulkan sebanyak yang Senior Chu mau, tapi untuk obat Charming, Senior kau hanya boleh mengambilnya 100 buah aja ya. Mendengar hal itu membuat Chu Feng ia berujar, oke. Dan kau, Yao, kau mau keluar? Ya, aku harus menjaga tanaman obat dan juga mencabut rumput liar. Karena itu adalah tugasku sih, ujar gadis itu. Dan kini untuk Chu Feng tanpa berlama-lama, ia menggunakan sebuah teknik metodenya untuk mengambil semua bibit tanaman Charming itu. Sedangkan di sisi lain, para kampret-kampret ini yang sebelumnya telah dihajar oleh Chu Feng, mereka pun melaporkan tugas mereka yang telah gagal. Senior, mohon biarkan kami pergi. Namun yang ada, mereka semua dibantai tanpa rasa ampun sedikit pun. Dan 2 jam kemudian, Chu Feng ia telah mengumpulkan 100.000 bibit yang telah ia butuhkan. Berarti sekarang aku tinggal menunggu gadis Yao datang untuk membuka susunan formasinya. Dan tak lama setelahnya, gadis Yao ia pun datang. Namun kali ini ia pun datang bersama dengan seorang gadis yang duhai, yang memang terlihat bobanya mantul cuy, padat, berisi dan gadis ini ternyata ia juga mengenakan sebuah penutup wajah dan itu jelas menotis Chu Feng. Dan di sini gadis Yao Doi pun memperkenalkan gadis itu kepada Chu Feng. Senior Chu, biar ku perkenalkan, ini adalah Senior Furong, dan Senior Furong dia adalah Chu Feng. Dia adalah orang yang telah kukatakan sebelumnya itu loh, ujar gadis Yao yang membuat gadis Fu ia berujar, terima kasih karena telah menolong Yao. Ya, itu adalah hal yang memang sepantasnya aku lakukan, sambut dari Chu Feng. Di sini Chu Feng ia juga bertanya kepada gadis Yao, Yao, apa yang sedang Senior Fu lakukan di tempat ini? Apakah dia telah membantumu juga? Ya, di sini gadis Yao Doi berujar, Senior Fu, dia sama seperti Senior Chu, orang yang sangat baik hati, tapi dia datang ke tempat ini bukan untuk mengumpulkan obat Charming itu. Dia datang hanya untuk memejamkan matanya untuk beristirahat, ujar dari Chu Feng yang membuat Chu Feng ia penasaran. Apa? Memejamkan mata? Ya, Kakak Fu, ia selalu saja datang sebulan sekali dan ia memejamkan matanya untuk beristirahat selama 1 hari 1 malam. Hei, selama itu kah? Dan benar saja, gadis Fu, ia pun saat ini berendam di dalam sebuah rerumputan yang membuat Chu Feng Doi berujar, hei, gadis itu, dia sepertinya, dia seperti orang aneh. Namun ya karena urusanku telah usai di tempat ini, ya, Chu Feng Doi berujar, Yao, aku telah selesai mengumpulkan benihnya dan aku tidak mengambil obat Charming sih. Dan ya, terima kasih karena kau telah membantuku, ujar dari Chu Feng yang membuat gadis Yao Doi pun heran. Apa? Sudah selesai? Secepat itu kah? Ya, ini bukanlah apa-apa, sambut dari Chu Feng. Jadi Senior Chu, kau telah siap untuk pergi? Tanya gadis itu. Ya, masih ada urusan yang harus aku lakukan. Dan jika ada waktu luang, aku akan berkunjung lagi, ujar dari Chu Feng. Ya, baiklah, Senior Chu, janji ya kau akan datang mengunjungiku, sambut gadis ini. Sedangkan untuk Chu Feng, ia merasakan ada yang aneh karena ia merasakan ada fluktuatif energi yang dipancarkan oleh gadis Fu itu. Dia tidak memejamkan matanya untuk beristirahat. Dia datang ke tempat ini untuk menggunakan energi obat Charming untuk berlatih. Hei, caranya sungguh sangat pintar wanita itu. Siapa dia sebenarnya? Pikir dari Chu Feng. Aku tidak tahu kekuatannya, tapi ya mari kita intip sedikit, pikir dari Chu Feng. Dan begitu akan diintip oleh Chu Feng. Ternyata tidak dapat.
Karena energi yang coba dilepaskan oleh Chu Feng ternyata harus dipantulkan oleh gadis itu, dan sepertinya gadis ini ia pun tahu kalau Chu Feng sedang mencoba untuk memata-matainya. Namun di sini, gadis duhai Fu ini yang memang montok, waduh. Ia pun hanya tersenyum saja, dan itu membuat Chu Feng doi berujar, "Hei, sepertinya Gunung Canglut ini memang cukup menarik." Dan setelahnya Chu Feng ia pun pergi, dan ia langsung memanggil gadis Rou untuk segera masuk ke dalam tempat di mana harta karun para leluhur itu disimpan. Dan apa yang ada di tempat berangkas harta karun para leluhur akan dibahas di part selanjutnya. Dan bye, thank you, waduh, makasih, makasih yang udah donasi, terima kasih banyak, mantap, ditunggu lagi, waduh.